syahrun tuftahu turfa'u fihi a'malul 'ibad. Dalam bulan tersebut amalan-amalan seorang hamba dinaikkan oleh Allah ke langit. Fa ana uhibbu an yurfa'a amali wa ana shaimun. Dan aku senang amalan-amalanku ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan aku berpuasa. Kemudian pada kesempatan lain dia mengatakan fihi syahrun yaghfulun nasu katsiran. Bulan ini orang-orang banyak lalai, banyak lalai. Bulan Sya'ban itu orang-orang banyak lalai. Fal ibadah fi waqtil ghafli fihi fadilatun katsirah. Dan ibadah pada bulan, pada waktu-waktu ketika orang itu lalai akan mempunyai keutamaan-keutamaan yang sangat banyak sekali. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang lain, al-ibadatu fil haraj ka'ibadatun ilayya. Ibadah, al-ibadatu fil haraj kahijratin ilayya. Ibadah pada waktu fitnah itu seperti hijrah kepadamu. Keutamaan beribadah ketika orang-orang lalai itu seperti hijrah kepadamu. Maka kita perlu perhatikan juga ketika orang-orang pada lalai, orang-orang pada sibuk pada urusan duniawi, maka kita perbanyak kebaikan di situ, perbanyak ibadah. Dengan demikian kita peroleh banyak kebaikan, peroleh banyak keutamaan pada waktu tersebut. Ma'asyiral muslimin, ahbabi azzani wa azzakumullah. Salah satu yang menggerakkan hati kita untuk beribadah, untuk memperbaiki peribadatan kita adalah perbaikan akidah. Ya. Karena kita tidak bisa merealisasikan peribadatan kita, meningkatkan peribadatan kecuali didasari dengan akidah, kecuali didasari dengan keyakinan, ma'rifatullah, ya, dengan tauhid yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita memasuki bulan Ramadan, di situ bulan ibadah. Maka bagaimana kita menggerakkan hati kita? Bagaimana kita menumbuhkan kesadaran di hati kita pada bulan Ramadan sehingga timbul semangat untuk melakukan peribadatan, untuk ibadah, untuk berbanyak kebaikan, untuk memperbanyak amalan pada bulan Ramadan, yaitu dengan semakin memperkuat keyakinan kita, akidah kita dan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu untuk melangkah ke situ, yaitu untuk mengokohkan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang pertama adalah dengan menyingkirkan segala ta'alluq, segala ikatan-ikatan, segala harapan-harapan, segala sandaran-sandaran kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi menjadikan Allah sebagai sandaran harapan kita, menjadikan Allah sebagai hal yang paling kita agungkan, menjadikan Allah sebagai hal yang paling kita khawatirkan, menjadikan Allah sebagai hal yang paling kita harapkan akan pertolongannya dan akan rahmatnya dan akan segala sesuatu ini. Fa ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmatullah. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita tamsil, sebuah perbandingan, memberikan kepada kita sebuah perbandingan antara orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan orang-orang yang bersandar kepada selain Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Ankabut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mathalul ladzina ittakhadhu min dunillahi awliya kamathalil ankabutin ittakhadhat bayta wa in aba wa inna awhanal buyuti labaytul ankabut law kanu ya'lamun. Mathalul ladzina ittakhadhu min dunillahi awliya, perumpamaan orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai wali-wali, ya, sebagai sekutu-sekutu, sebagai sandaran-sandaran.
Kamathalil ankabut ittakhadhat baita, itu seperti apa? Perumpamannya seperti orang yang menjadikan seperti laba-laba yang membuat rumahnya. Ala wa inna awhanal buyuti la baitul ankabut law kanu ya'lamun. Bukankah rumah yang paling lemah itu adalah rumahnya laba-laba? Kemudian dalam istilah Allah Subhanahu wa taala mengumpamakan orang yang beriman kepada Allah, orang yang menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala, kemudian memperbaiki betul-betul amalannya, itu seperti apa? Faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa la infisala laha wallahu samii'un 'aliim. Faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa. Orang ini telah berpegang teguh kepada tali yang teguh. Faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa. Orang itu telah berpegang teguh pada tali Allah Subhanahu wa taala, la infisala laha, dan tidak akan pernah lepas dan tidak akan pernah gagal. Baik. Kenapa orang yang bersandar pada selain Allah Subhanahu wa taala itu disebut diumpamakan seperti laba-laba yang membuat rumah? Kita ketahui rumah yang paling lemah itu adalah rumahnya laba-laba. Ya, tidak ada atap, tidak ada fundamen, tidak ada atap, tidak ada fundamen, tidak ada dinding yang bisa melindunginya dari musuh. Yang sekali tebas saja, sekali kipas saja itu bisa terbang, bisa musnah. Sekali kipas saja bisa musnah. Padahal apa yang kita harapkan dari rumah itu? Yang kita harapkan dari rumah itu adalah bisa memberikan perlindungan kepada kita, bisa menutup aurat kita, bisa memberikan perlindungan kepada kita, bisa menjadi benteng bagi kita. Tapi ternyata apa yang kita harapkan, apa yang kita bangun ini tidak bisa memberikan apa-apa, karena tidak mempunyai dasar yang kokoh, tidak mempunyai dasar yang kokoh, tidak mempunyai atap, tidak mempunyai dinding, sehingga ketika datang kepada kita sesuatu yang kita khawatirkan, sesuatu yang kita takutkan, itu tidak bisa berbuat apa-apa. Rumah yang kita bangun itu tidak bisa berbuat apa-apa. Itu perumpamaan seperti laba-laba yang membuat rumahnya sangat lemah sekali. Lain dengan orang yang berpegang teguh kepada Al-Quran, berpegang teguh kepada Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menjadikan amalannya senantiasa sesuai dengan syariat Allah, berpegang teguh kepada akidah yang lurus, akidah yang bersih. Faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa. Istamsaka bil 'urwatil wuthqa, maka orang seperti ini telah berpegang pada tali yang sangat kuat sekali. Baik. Diumpamakan kita ini hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan Allah berupa peribadatan, beribadah dan mengikhlaskan betul-betul peribadatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala seperti tali yang kokoh, dan tali ini menghubungkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian manakala kita berpegang teguh dengan tali, maka dalam setiap keadaan, dalam menghadapi cobaan apapun, tantangan yang berat apapun yang kita hadapi, tapi manakala kita mempunyai hubungan yang kuat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka segala sesuatunya bisa kita atasi. Surat Al-Ankabut ini datang setelah surat Al-Qasas. Al-Qasas ini menceritakan kepada kita tentang kisah Bani Israel yang disiksa, yang diazab oleh Firaun. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kisah Bani Israel dan ketika mereka dikejar oleh Firaun kepada orang-orang beriman pada saat itu, tujuannya sebagai tasliyah, sebagai hiburan, sebagai memberi semangat kepada orang-orang beriman agar mereka senantiasa sabar, agar senantiasa mereka itu teguh, agar senantiasa mereka itu tetap berharap kepada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan bahwasanya orang-orang tidak akan ditinggalkan begitu saja menyatakan dirinya beriman sampai dia mendapatkan ujian, sampai dia mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala yang dengan ujian tersebut akan membuktikan
akan membuktikan keimanannya, ya, akan membuktikan keimanan. Hasibal ladzina amanu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Wa laqad fatanna alladzina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladzina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Apakah orang-orang yang mengaku beriman tersebut akan dibiarkan mereka mengaku bahwasanya diri mereka itu beriman tanpa diberikan ujian? Bahwasanya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menguji orang-orang beriman, telah menguji orang-orang yang beriman terdahulu. Fala ya'lamanna Allahu alladzina sadaqu, dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui siapa betul-betul orang-orang yang jujur dalam keimanannya dan orang-orang yang tidak jujur, orang-orang yang dusta dengan pengakuannya akan keimanan. Wa ma'asyiral muslimin rahmani wa rahimakumullah. Apalagi kita hidup di akhir zaman. Kita di akhir zaman ini kan semakin berat tantangan, akan semakin berat fitnah, betul ya? Ya, hari demi hari itu tantangan akan semakin berat. Fitnah demi hari, itu hari demi hari akan semakin berat. Fitnah kebodohan, fitnah tersebarnya kemaksiatan, fitnah tersebarnya kesyirikan, fitnah tersebarnya kekufuran, fitnah tersebarnya kefasikan, tanpa kita bisa berbuat apa-apa. Ya. Terus bagaimana kita mengantisipasi hal ini? Mengantisipasi fitnah, syubhat, kebodohan, kemungkaran yang merajalela, agar kita tetap istiqamah dalam jalan Islam, agar kita tetap istiqamah dalam jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan memperkokoh benteng kita. Benteng kita apa? Benteng kita beribadah. Benteng kita memperkokoh apa? Menjaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala itu lemah, maka kita akan hanyut. Kita akan hanyut dalam arus syubhat. Kita akan hanyut dalam arus kekufuran. Kita akan hanyut dalam arus kebodohan. Kita akan hanyut dalam arus kesesatan. Dalam arus kesesatan. Tiap hari hati kita dihadapkan kepada pemandangan-pemandangan yang akan mengurangi yang akan merusak keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, penghargaan kita, pengagungan kita terhadap Al-Qur'an, keimanan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Tiap hari ada usaha-usaha orang-orang yang tidak senang, orang-orang beriman yang berpegang teguh pada ajaran ini, senantiasa mereka menanamkan keraguan-keraguan. Senantiasa mereka berusaha agar orang Islam jauh dari agama mereka, semakin liberal, semakin sekuler, semakin tidak peduli dengan ajaran Islam. Maka kalau kita tidak mengantisipasinya dengan memperkokoh hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk semakin menguatkan ibadah kita, semakin mengikhlaskan peribadatan kita, semakin meluruskan amalan kita, maka wallahu ta'ala alam apa yang akan terjadi. Wallahu ta'ala alam apa yang akan terjadi. Itu betul sangat mengkhawatirkan sekali. Maka benteng kita ini pada akhir zaman, benteng kita umat Islam pada akhir zaman adalah masjid, silaturahim, semakin terus aktif menambah pengetahuan agama kita, aktif menghadiri majelis-majelis ilmu, majelis-majelis pengajian, aktif menghadiri masjid, munajat, tadarruh kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak zikir, mengintensifkan zikir. Ketika orang-orang pada lalai, ketika orang-orang pada sibuk, ketika orang-orang sudah terkena fitnah, kita mengintensifkan zikir, mengintensifkan istighfar, mengintensifkan tahlil, mengintensifkan tahmid, takbir kepada Allah Subhanahu wa taala, menjaga hati kita, menjaga istiqamah kita. Berat istiqamah. Di akhir zaman istiqamah itu sangat berat sekali. Tantangannya sangat berat. Ini harus kita sadari.
harus kita sadari istiqomah itu sesuatu yang sangat berat sekali. Maka mari kita terus memperkuat hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, semakin merealisasikan beribadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jaga kita salat kita di masjid ini, jaga zikir kita, jaga tilawatul Quran kita, jaga istighfar kita, ya. Terus jaga cinta kita terhadap Al-Quran, dan juga semakin perkokoh hubungan dengan orang-orang soleh, ya. Terus kemudian rajin-rajin untuk menambah pengetahuan, ya, menambah ilmu pengetahuan agama. Dan dengan cara ini, insya Allah dengan cara ini kita bisa menjaga istiqomah. Tapi kalau kita awam terhadap ajaran kita, awam terhadap Islam, awam tidak tahu mana hal-hal yang tidak boleh, mana hal-hal yang boleh, mana tauhid, mana syirik, mana iman, mana kufur, mana maksiat, mana taat, mana yang diridhai Allah, mana yang tidak, mana jalan yang sesuai dengan ajaran Rasulullah, mana yang tidak. Ini alamat kita alamat kita menghadapi suatu tantangan atau ancaman yang membahayakan sekali. Membahayakan, bukan membahayakan apa? Bukan membahayakan jiwa kita, tapi membahayakan akidah kita. Akidah inilah yang kita pertahankan, ya. Akidah inilah yang kita pertahankan dengan segenap jiwa dan raga kita. Ya masyaallah.